when we got there. It tore through our unit in seconds. Halo Sobat Spoiler, gimana kabarnya? Saya doakan sehat semuanya. Untuk melepas lelah, mari kita simak saja alur cerita film. Pada kali ini saya akan membahas film dengan judul Mortal Kombat. Sebuah film berkisah tentang pertarungan antara dua klan, kelompok penghancur bumi dan pelindung bumi. Dan langsung saja sebelum cerita dimulai, saya peringatkan karena konten ini bersifat spoiler. Alangkah lebih baiknya jika kalian menonton filmnya secara langsung. Dan baiklah kawan, langsung saja mari kita simak alur ceritanya. Film dimulai tahun 1817 di Jepang, memperlihatkan suasana kedamaian di pondok kecil di tengah hutan. Terlihat di sana sebuah keluarga yang hidup dalam kesederhanaan. Merekalah keluarga Hanzo Hasashi yang diperankan oleh Hiroyuki Sanada. Ia memiliki seorang istri dan kedua anak laki-lakinya. Kemudian scene menceritakan pada suatu pagi, tepat saat Hanzo sedang menimba air tak jauh dari rumahnya. Saat itu istri serta kedua anaknya sedang berada di dalam rumah. Anak laki-laki balitanya menangis. Sang ibu merasakan ruang rumahnya tiba-tiba membeku. Dan berdebatan saat itu terdengar keributan di luar sana. Sontak sang istri menyembunyikan bayinya di kotak tempat persembunyian. Kemudian ia bersama laki-laki sulungnya mencoba melarikan diri. Namun sayang, musuh telah berhasil masuk dan menghadangnya. Hanzo Hasashi merupakan ketua dari para ksatria ninja klan Shiryu. Ia memiliki kekuatan api dalam dirinya. Klan ini bermusuhan dengan klan lain bernama Lin Kuei. Pada pagi inilah kediamannya resmi diserang oleh pembunuh bayaran yaitu Bi-han yang diperankan oleh Joe Taslim. Ia memiliki kekuatan es yang keluar dari tubuhnya. Bi-han membunuh semua yang ditemuinya dan tidak menyisakan satu orang pun hidup, terkecuali bayi laki-lakinya yang kini berada di dalam persembunyiannya. Hanzo mulai tersadar dengan penyerangan yang ada di rumahnya. Ia pun berhambur pergi, namun kedatangannya terlambat. Istri dan anaknya telah mati dibekukan oleh kekuatan Bi-han. Kini Hanzo masih waspada dengan keberadaannya, hingga perkelahian sengit antar pendekar kembali terpecahkan. Meski sempat bertarung habis-habisan, akhirnya Hanzo kalah telak dari Bi-han. Sesaat sebelum ia meninggal, Hanzo menyerahkan nyawanya pada Netherrealm, sehingga meski raganya sudah meninggal, jiwa Hanzo tetap tersimpan dalam dunia lain. Hanzo berjanji untuk kembali membalaskan dendamnya pada Bi-han suatu saat nanti. Setelah kepergian Hanzo beserta orang-orang terdekatnya, terkecuali bayi lelaki mereka yang masih berada di bawah pondasi rumah, persembunyiannya tidak ditemukan oleh Bi-han. Dan kemudian datanglah Dewa Petir, yaitu Raiden, dan membawa pergi bayi tersebut dari pondok kecil ini. Tahun-tahun pun berlalu. Anak lelaki Hanzo kini sudah tumbuh besar. Ia bernama Kolyong yang diperankan oleh Leviathan dan menjadi seorang petarung untuk menghidupi keluarga kecilnya. Hari ini ia harus mendapati kekalahan pada pertarungannya. Di sisi ring pertandingan ada seorang yang sedang mengamatinya. Ketika ia selesai pertandingan dan hendak pulang, seorang pria misterius bernama Jack yang diperankan oleh Mrs. Brock datang menyapanya. Ia mengatakan pada Cole bahwa ia suka dengan tato naga yang ada padanya. Dan pada scene inilah memperlihatkan ketidaktahuan Cole tentang tato naga di tangannya. Di lain tempat di sebuah peradaban jauh dari bumi, tempat ini bernama Outworld yang dipimpin oleh Samsung yang diperankan oleh Jin Han, sang pelumat jiwa. Terdapat satu kelompok yang siap menguasai bumi jika ia memenangkan turnamen terakhirnya. Namun ramalannya berkata lain, bahwa mereka akan terkalahkan oleh keturunan Hanzo dalam turnamen terakhirnya. Karena hal inilah pemimpin mereka berserta Bi-han berencana untuk membunuh manusia yang memiliki tanda naga di tubuhnya. Karena merekalah yang dipersiapkan dari klan Shiryu untuk melawan kelompoknya dari klan Lin Kuei demi untuk kedamaian di bumi. Setelah mereka berhasil membinasakan para juara dari klan Shiryu, dengan demikian turnamen akan dimenangkan oleh klan Lin Kuei tanpa adanya turnamen combat. Cole mulai menjadi buronan orang-orang asing dengan kemahiran kungfunya. Malam ini Bi-han datang menyerang saat Cole sedang bersama keluarganya di sebuah toko perbelanjaan. Ia mengeluarkan kekuatannya berupa bekuan es. Jack yang dari tadi mengawasi Cole memberikan pertolongan untuknya. Di perjalanan inilah Jack menjelaskan segalanya, terutama tentang tato naga yang ada pada tubuhnya, bahwa mereka yang memiliki tanda naga tersebut adalah manusia pilihan yang telah disiapkan. Di tengah laju mobilnya,
Jack terhenti karena Bihan sudah berada di depannya. Maka Jack menggunakan cara untuk mengalihkan Bihan dan membiarkan Cole beserta keluarganya melarikan diri beserta mobilnya. Pertarungan hebat kembali terpecahkan antara Jack dan Bihan. Namun Jack terkalahkan dengan kekuatan bekunya yang menghancurkan kedua tangannya. Sebelum kemudian Jack terjatuh dari lantai atas. Setelah mengamankan keluarganya, Cole memutuskan untuk menemui seseorang bernama Sonya Blade yang diperankan oleh Jessica McNamee atas perintah Jack sebelum keduanya berpisah. Sampainya di sana saat bertemu dengan Sonya yang sedang menahan seorang tahanan bernama Kano, lantas menjelaskan apa yang terjadi. Sonya mengatakan bahwa di dunia ini ada sebuah pertarungan hebat bernama Mortal Kombat yang isinya para petarung dengan segala kemampuannya. Tiap petarung hebat pasti memiliki tato naga. Salah satunya Cole. Di tengah penjelasannya, Cole mendapati sebuah foto yang mengantarkan pikirannya ke dimensi lain yang panas berapi. Belum sempat menjelaskan lebih banyak lagi, Sonya, Cole, dan Kano diserang makhluk yang dikirim dari alam lain bernama Outworld. Mereka tunggang-langgang melawannya, hingga pada akhirnya Kano yang sedang ditahan berhasil mengalahkannya. Saat butuh petunjuk lebih lanjut, akhirnya Sonya, Cole, dan Kano berangkat ke sebuah kuil padang pasir atas petunjuk Kano. Setelah sesampainya di sana, mereka bertemu dengan mantan pemenang petarung Mortal Kombat yaitu Liu Kang yang diperankan oleh Rudy Lin, Kung Lao yang diperankan oleh Mark Huang, dan Jack yang sudah kehilangan kedua tangannya, namun ia sedang dipasang tangan mekanik oleh Raiden. Saat setelah itu, Raiden datang mengumpulkan mereka. Namun sayangnya baru sebentar bertemu dengan Raiden, kuil miliknya kembali diserang oleh Samsung yang datang bersama anak buahnya yang berbahaya, yaitu Mileena dan Bihan. Beruntung, Raiden gerak cepat dengan membuat pembatas yang tidak memungkinkan Samsung dan anak buahnya menembus wilayah kuil itu. Raiden mengerti bahwa tidak selamanya pembatas yang ia buat bisa menahannya dari serangan musuh. Maka dari itu, ia berharap para manusia pilihan di hadapannya termasuk Cole dapat menemukan arkana atau kekuatan milik mereka dengan cepat. Latihan demi latihan pun dimulai demi untuk memunculkan kekuatan mereka yang terpilih. Terkecuali Sonya, gadis itu tidak memiliki tanda seorang diri, namun keinginannya dalam menyelamatkan bumi sangatlah tinggi. Itulah alasan ia sampai ada di sini. Berjalannya hari, satu demi satu kekuatan mereka bermunculan, termasuk Kano yang memiliki kekuatan laser dalam dirinya. Namun tidak untuk Cole. Sampai detik ini ia masih tidak dapat menemukan arkana yang Raiden maksud, sehingga membuat Raiden marah besar dan menyuruhnya kembali ke keluarga kecilnya. Di tempat lain, Samsung telah menyusun strategi bersama anak buahnya untuk membuat pertahanan Raiden runtuh. Kemudian anak buahnya menggunakan Kano dan membujuknya untuk bergabung dengan kelompoknya. Ia akan mendapatkan imbalan uang dengan jumlah yang sangat banyak. Pengkhianatan pun terjadi. Kano merusak dinding pelindung yang dibuat oleh Raiden. Sebelum kemudian ia bergabung dengan musuh. Tidak sampai di situ, Sungsang meminta Goro untuk menyerang keluarga Cole. Mengetahui keluarganya diserang, Cole marah besar dan hal ini justru mengaktifkan arkana pada diri Cole yang selama ini Raiden bicarakan. Ia menjadi begitu kuat, Cole bisa menyerap kekuatan Goro setiap Goro memukulnya. Sehingga Cole bisa mengalahkan Goro dan kembali ke kuil Raiden, di mana saat itu Sungsang telah menyerang, menembus perlindungan akibat menyabotase Kano untuk menjadi bagian dari kelompoknya. Pertarungan terpecahkan dengan sangat sengit. Dalam perjalanannya pertarungan, Samsung salah perhitungan. Di tengah pertarungan ini Raiden muncul. Ia yang mampu berteleportasi mengumpulkan semua petarungnya ke dalam satu tempat sebelum semuanya terkalahkan. Raiden langsung melempar kembali ke Outworld dan menutup portalnya. Di sana keempatnya mulai menyusun strategi untuk menghancurkan anak buah Samsung dengan cara dipisahkan. Jack dengan tangan mekaniknya tiba-tiba berubah menjadi super canggih dan kuat. Sonya mendapat bagian membunuh Kano. Dengan kegesitannya akhirnya ia berhasil membunuhnya. Dan kemudian tato naga itu beralih padanya. Hingga kini
Sonya memiliki kekuatan untuk melepaskan energi pink yang bisa membunuh dalam sekejap. Liu Kang bisa mengendalikan api, dan Cole yang bisa menyerang energi musuh dan melepaskannya kembali sebagai tenaga miliknya. Akibat dari pertarungan itu, banyak anak buah Shang Tsung yang tewas, dan tersisa Bi-Han. Ia telah menculik keluarga Cole dan membuat mereka beku. Cole yang mengetahuinya sangat marah sehingga ia memutuskan untuk menyerang Bi-Han. Pertarungan kembali terjadi. Bi-Han kini melawan Cole yang murka. Dengan seluruh jurus es yang Bi-Han miliki, ia mati-matian melawan Cole. Rasa marah yang tak terbendung membuat darah Cole mendidih dan membuat Hanzo, ayahnya, kembali dari Netherrealm. Sesuai janjinya dulu, ia akan kembali untuk menuntut balas Bi-Han. Hanzo sudah mengganti namanya dengan Scorpion lantas menghajar Bi-Han. Kekuatan Hanzo meningkat beratus-ratus kali lipat ketika melihat keluarga Cole dibekukan. Hal serupa yang Bi-Han lakukan pada istri dan anak lakinya yang dahulu kalah. Pertempuran sengit pun terjadi. Cole dan ayahnya menyerang Bi-Han tanpa ampun. Sampai satu waktu, Hanzo Scorpio mengeluarkan kekuatan terakhirnya. Meski Bi-Han sudah kewalahan, ia mengeluarkan api neraka dan membakar Bi-Han hidup-hidup, hingga kekuatan es yang ia miliki pun tidak berguna lagi. Begitu Bi-Han tewas, datanglah Shang Tsung dan ikut menyerangnya, namun hanya sesaat sebelum akhirnya ia menghilang melarikan diri. Kini keadaan bumi telah aman. Cole kembali pada aktivitasnya. Kini ia telah menjadi petarung dengan bayaran tinggi, dan film pun selesai. Baiklah kawan, sampai bertemu di konten berikutnya. Jangan lupa klik subscribe karena subscribe itu benar-benar gratis. Jangan lupa pula klik share, like, and comment, dan juga klik loncengnya. Dan bye-bye.